Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-17 sampai 20. Kejadian 50 ayat 17 sampai 20. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri, dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata demikian kepadanya. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan sumber kekuatan kita, ditulis oleh Abaluf Ministry. Sahabat suara kasih, kisah hidup Yusuf merupakan salah satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab, karena Yusuf jadi bukti bagaimana hidup seorang budak yang dijual oleh saudara-saudaranya, diangkat Tuhan menjadi orang penting di suatu negara. Yusuf adalah karakter tangguh yang tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Atas penderitaan yang dilaluinya di masa mudanya, justru dia memilih mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kejahatan dalam hidupnya, termasuk saudara-saudaranya. Dari Kejadian 50 ayat 14-21, kita bisa lihat akhir hidup Yusuf yang indah. Sejak kembali dipertemukan dengan ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya di Mesir, dia tak lagi mengingat-ingat perbuatan saudara-saudaranya di masa lalu. Dengan penuh kasih, dia menerima mereka dan memberikan mereka tempat tinggal di negara tersebut. Tapi setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya mulai ketakutan, karena mereka berpikir Yusuf akan membalas perbuatan mereka di masa lalu. Kalau kita lihat, ada dua sikap yang bertolak belakang di sini. Di satu sisi, Yusuf mencerminkan keberanian yang luar biasa, dan di sisi lain,
saudara-saudaranya mencerminkan sikap yang ketakutan dan pengecut. Sebelum menjadi penguasa besar di Mesir, Yusuf telah mengalami berbagai keadaan yang sangat buruk. Hal ini menjadi memori yang mengerikan buat dia. Kita bisa membayangkan, kalau dalam kondisi hati yang sedang susah atau kecut, dia mungkin akan mengingat kembali kejadian menyakitkan, waktu saudara-saudaranya menjual dirinya. Sekuat apapun hatinya dan sekalipun dia sudah melepaskan pengampunan, pasti kepahitan itu sekali-kali pasti muncul. Inilah yang ditakutkan oleh saudara-saudaranya. Tapi firman Tuhan hari ini menyampaikan, bahwa waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia memilih untuk mengampuni mereka, untuk mengampuni orang yang menyakiti atau mengkhianati kita. Pasti butuh satu keberanian besar, dan itu hanya didapatkan dari Tuhan. Tapi coba lihat sikap saudara-saudara Yusuf. Mereka diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak punya keberanian untuk meminta pengampunan kepada Yusuf. Mereka justru memakai nama Yakub sebagai tameng. Kejadian 50 ayat 16-17 mengatakan, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata demikian kepadanya, sahabat suara kasih. Sementara Yusuf telah mengampuni mereka sejak awal, saudara-saudara Yusuflah yang terperangkap dalam perasaan bersalah di masa lalu, tapi mereka tidak punya keberanian untuk menghadapinya. Marilah kita renungkan, mari kita belajar supaya kita punya keberanian seperti Yusuf. Mau bergantung sama Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kalau Yusuf berani mengampuni saudara-saudaranya, maka seharusnya kita juga bisa melakukan hal yang serupa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.